Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam kesehatan dan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di dalam episode tentang taubat yang keempat. Sebelum itu kita gemahkan bersama taubatan nasuha yang dikumandangkan oleh Nabi Adam ketika sudah menyadari atas kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali mengkaji bagaimana taubatan nasuha itu. Kita kaji di dalam surat An-Nisa ayat ke-17 dan ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Wa laysatit tawbatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'dadna lahum 'adzaban alima. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan perbuatan buruk karena ketidaktahuannya, kemudian segera bertaubat
mereka itulah yang Allah terima taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah bagi mereka yang melakukan perbuatan buruk, hingga ketika ajal datang kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Aku benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka berada dalam kekafiran. Bagi mereka itulah telah kami sediakan azab yang sangat amat pedihnya. Dalam surat An-Nisa 17 sampai 18. Shadaqallahul azim. Jadi taubat kepada Allah itu hanyalah pantas bagi orang-orang yang sudah menyadari keburukannya. Jadi taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang-orang yang selama ini merasa zalim kepada Allah. Jadi taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang-orang yang selama ini menjahili Allah. Apa maksudnya? Bagi orang-orang yang sudah menyadari bahwa dirinya selama ini telah mensekutukan Allah dengan diri kemanusiaannya di hatinya. Jadi taubat kepada Allah itu tidak pantas bagi orang-orang yang merasa dirinya benar. Jadi taubat kepada Allah itu tidak pantas bagi orang-orang yang merasa pintar. Jadi taubat di sisi Allah itu tidak pantas bagi orang-orang yang merasa mulia. Jadi taubat di sisi Allah itu tidak pantas bagi orang-orang yang merasa tinggi ilmunya. Jadi taubat di sisi Allah itu tidak pantas bagi orang-orang yang merasa banyak amalnya. Jadi taubat di sisi Allah itu tidak pantas bagi orang yang merasa kaya dirinya. Jadi bagi mereka taubat itu tidak pantas. Karena apa? Karena di dalam hatinya masih mentuhankan dirinya daripada mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi orang-orang yang sudah merasa selama ini telah mensekutukan wujudullah, telah mensekutukan hidupnya Allah, telah mensekutukan kuasa Allah, telah mensekutukan apa-apa yang dikerjakan selama ini. Jadi taubat di sisi Allah itu hanyalah pantas bagi orang-orang yang selama ini menyadari bahwa selama ini ia hanyalah menyembah hawa nafsunya, menyembah li nafsinya atas segala perbuatannya. Jadi taubat di sisi Allah itu hanya pantas bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi taubat di sisi Allah itu tidak pantas bagi orang-orang yang berbuat buruk. Jadi berbuat buruk ini di sini bukan berbuat buruk raganya, akan tetapi berbuat buruk jiwanya.
karena jiwanya, karena hatinya tidak berakhlak kepada Allah. Kenapa kok tidak berakhlak? Diutus jadi makhluk kok jadi sang khalik. Inilah tanda bagi orang-orang yang tidak pantas untuk bertaubat kepada Allah. Maka ia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi orang-orang yang selalu mensekutukan Allah itulah tanda bahwa hatinya, bahwa jiwanya telah mati. Ketika jiwanya, hatinya telah mati, hatinya, jiwanya keras melebihi kerasnya batu, maka diazablah oleh Allah dengan azab yang pedih, dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan kehidupannya, dengan berbagai macam masalah-masalah yang menimpanya, dengan berbagai macam kekecewaan-kekecewaan yang dialaminya, dengan berbagai macam kekhawatiran-kekhawatiran tentang kehidupan dunianya. Ia tidak peduli kehidupan akhirat. Inilah azab yang pedih di sisi Allah. Hatinya selalu gundah gulana, hatinya selalu bingung menghadapi dunia ini, karena hatinya mentuhankan hawa nafsunya daripada mentuhankan Tuhannya. Bahwa di hatinya selalu merasa bisa mengurusi segala urusan-urusannya. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhannya lah yang maha mengurusi makhluk-makhluknya. Bila manusia masih merasa bisa mengurusi dirinya sendiri, maka itulah azab yang pedih, maka itulah kesulitan demi kesulitan yang akan dihadapinya. Namun bagi orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah, maka semua urusan-urusannya kembali kepada Allah. Allah lah yang mengurusinya, Allah lah yang menyelesaikan masalah-masalahnya, Allah lah yang akan menjaganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi arti di sini, dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka berada dalam kekafiran. Ini maksudnya bukan meninggalnya badan. Jadi di Al-Quran itu penuh syarat dengan kiasan-kiasan. Jadi orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati, yang ditalkini di dalam ketika kita bertakziah mengantarkan mayat ke kuburan, yang ditalkin itu sebenarnya siapa? Bukan mayat-mayat orang yang meninggal itu yang ditalkini. Yang ditanya marrobuka itu sebenarnya orang-orang yang mati, yang terkubur di dalam badan-badannya, orang-orang yang melayat, orang-orang yang mengantarkan mayat ke kuburan, itulah yang ditalkin, yang ditanya, disuruh kembali kepada Tuhannya. Jadi orang-orang yang mati di dalam keadaan kekafiran, maka ia akan diazab di dalam an-nar, berkumpul dengan iblis dan setan. Makanan yang dimakan, minuman yang diminum serba kotor, serba najis, karena terputus di dalam rahmatnya Allah, karena terputus dari Allah sebagai penguasa dirinya yang bisa memberi makan, yang bisa memberi minum. Jadi minuman dan makanan yang kita konsumsi sebelum manusia itu bertaubat kepada Allah, sebelum manusia itu masuk Islam kepada Allah, maka semuanya kotor, najis, bagaikan darah dan nanah yang bau tidak sedap.
Itulah kiasan-kiasan yang diceritakan di syariat itu. Jadi selama ini kita mendohirkan apa-apa yang diceritakan Al-Quran. Padahal semua itu sudah ada di dalam masing-masing kitab diri manusia, yakni kitab hidupnya. Bila ia sudah bertaubat kepada Allah, maka ia akan tahu semua itu. Ia akan menyadari semua itu. Akan tetapi bagi orang-orang yang mati, meninggal di dalam keadaan kafir, maka diazablah ia hingga waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu di mana? Ketika saat kiamat tiba, ketika hari perhitungan tiba, ketika hari hisab tiba, diperhitungkan semua di saat sakaratul mautnya. Hidup yang dikuasainya, badan yang dikuasainya, aktivitas yang dikuasainya, harta-harta yang dikumpul-kumpulkannya, semuanya dihisab dan dibalas oleh Allah. Jadi puncak-puncaknya azab manusia saat sakaratul maut. Puncak-puncak pensucian demi pensucian manusia yang belum bertaubat kepada Allah, ya di saat sakaratul maut. Puncak-puncaknya Baitul Akbar seluruh manusia ya ada pada sakaratul maut, yang mana di dalamnya ketika dikelongkop hartanya semua, ketika dikelongkop apa yang dicinta-cintai di dalam hatinya, ketika dikelongkop badan-badan yang diaku-akuinya, ketika dikelongkop hidup yang selama ini diaku-akui sebagai hidup manusia, yang mana di dalamnya ketika saat sakaratul maut tiba, ibaratkan kambing disayat hidup-hidup, dipisah-pisahkan antara kulit dan dagingnya, dan rasa sakitnya 1000 kalinya di saat sakaratul maut menjelang, di saat Baiatul Akbar datang, di saat hari pembalasan itu tiba, di saat hari perhitungan itu tiba. Jadi tinggal pilih kita taubatan nasuha sekarang, atau taubat dengan paksa dan siksa dengan azab yang pedih di saat pensucian akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pintu taubat itu terbuka bagi orang-orang yang sudah merasa di hatinya bahwa kehidupannya, kelakuannya, amaliyahnya selama ini salah arah, salah akidah, salah tujuan. Karena selama ini kita menyadari bahwa semua tujuan apa yang kita lakukan, bahwa semua apa yang kita kerjakan, tujuannya adalah untuk kesenangan pribadi kita sendiri, untuk kebanggaan pribadi kita sendiri, untuk kemuliaan pribadi kita sendiri. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak mengabdi kepada Allah. Inilah bukti bahwa selama ini kita merasa benar sendiri atas laku-laku yang kita kerjakan. Inilah yang disebut buta mata hatinya, buta jiwanya, hingga dikatakan mati di sisi Allah, mati kesadarannya, mati di dalam kebertuhanannya, sehingga dikubur di dalam badan-badannya. Setelah itu diazab oleh Allah dengan anar, berkumpul dengan iblis dan syaitan di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu pintu taubat itu masih terbuka lebar bagi kita. Selagi kita masih sehat bugar,
selagi kita masih hidup dengan enaknya, maka kita sadari dari siapakah itu semua. Maka kita sadari dari siapakah itu tercipta. Masuklah ke dalam diri kita. Jangan kau selalu keluar dari dalam dirimu, yakni keluar memandang-mandang makhluk, memandang-mandang keindahan yang di luar. Selama ini kita tertipu dengan pandangan-pandangan yang di luar, sehingga kita luput, sehingga kita lupa, sehingga kita lalai. Diwujudkan oleh siapa pandangan-pandangan yang di luar diri kita? Diwujudkan oleh siapa pendengaran-pendengaran yang ada di luar diri kita? Karena kita selama ini lebih intens main di luar diri daripada masuk ke dalam diri, maka yang di dalam diri ini sehingga menjadi gelap gulita, sehingga menjadi kuburan-kuburan kita, sehingga menjadi kematian-kematian kita. Di luar sana kita sering berziarah, menziarahi makamnya para wali-wali, menziarahi makamnya para aulia Allah, tapi kita lupa menziarahi diri kita sendiri di hati kita. Ketika kita berziarah kepada para wali-wali Allah, yang kita harapkan berkah, akan tetapi berkah ini tersesat kepada tujuan dunia daripada tujuan ke akhiratnya. Jadi semua itu tujuannya hanyalah untuk kesenangan dunia daripada kesenangan akhiratnya. Maka dari itu mari kita sadari semua. Mari kita cek di dalam hati kita, apakah sudah sampai pintu taubat itu terhadap kita? Apakah kita sudah masuk di dalam pintu taubatan nasuha itu atau belum? Jika kita masih belum memasuki pintu taubatan nasuha, berjuanglah hingga akhir hayatmu. Jadi untuk memasuki pintu taubat itu, pintunya, syaratnya hanyalah hati tidak mensekutukan Allah. Jadi datanglah kembali kepada kekasihmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kembalilah kepada kekasihmu dengan tidak mensekutukan dia dengan dirimu. Itulah jalan taubat, itulah jalan kembali kepada Tuhan yang menciptakan dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu berada di dalam pintu taubatan nasuha di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.